Halo semuanya, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Lilik Malika, calon guru penggerak Angkatan 8 dari TK Bintang, Kota Probolinggo. Kali ini saya akan menampilkan video demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heki. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih Pak Heki? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Gini Pak Heki kan nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Jadi ya Pak Heki ya? Iya Bu. Iya. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya? Iya Bu. Oke. Nah, nanti kan pada saat coaching itu antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan berbobot dari Bapak, seperti itu. Siap Ibu. Iya. Lalu jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Iya Bu, silakan. Iya, jadi yang pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Jadi Bapak akan lebih ke ini ya, ke lebih mengembangkan kompetensi inti coaching ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, lalu bagian mana Pak? Lalu bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Pada supervisi akademik kali ini saya ingin mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot Bu yang ingin saya kembangkan. Lebih seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti? Indikatornya saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusinya Bu dari dari dia sendiri ya, bukan dari coachnya, bukan dari saya, tapi dari dia sendiri. Saya berharap dia menemukan solusi dari dia sendiri. Harapan saya itu yang pertama. Kemudian langkah-langkahnya itu memang benar-benar dirumuskan dari coachingnya. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan berbobot di sana, saya dengarkan secara aktif, kemudian saya ajukan pertanyaan berbobot. Harapan saya coach saya sendirilah yang menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan seperti itu. Oke Bapak. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya yang pertama pasti ingin melakukan proses coaching ini dengan baik Bu. Artinya dengan saya terus berlatih seperti ini, maka proses coaching saya akan semakin baik ke depannya. Kemudian yang kedua, saya ingin coach saya nanti otomatis menemukan jawabannya sendiri Bu atas permasalahannya. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang mampu membuat coach itu nanti bisa menemukan
sendiri jawabannya, kurang lebih seperti itu. Oke Bapak, mungkin itu saja ya yang saya tanyakan. Saya harap nanti proses coachingnya berjalan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih, Nanti Bu. kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelah proses coaching. Nggih, Monggo terima kasih. Bapak silakan melakukan coaching. Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eki, di sini Pak Eki punya waktu untuk saya bercerita. Oh, tenang Pak, waktu Oh, saya panjang. Iya, Monggo, Pak iya, Sudi. terima kasih. Pak Eki, di sini saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang ada di SD saya. Begini Pak Eki, di SD saya itu ada beberapa guru yang dalam pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Dalam artian di sini guru tersebut ada yang masih menggunakan ceramah dan ceramah saja. Padahal di sini Pak Eki kan sudah tahu ya, apa itu teknologi kita sudah maju. Nah, teman-teman masih belum memaksimalkan alat peraga itu. Misalkan di sini teman-teman kan seharusnya harus bisa menggunakan PowerPoint untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak, dan juga boleh juga kuisis lah, paling tidak seperti itu Pak Eki. Nah, itu yang ingin saya sampaikan cerita kepada Pak Eki seperti itu Pak. Baik. Jadi tujuan kita hari ini apa kira-kira Pak Sudi? Saya ingin bercerita tentang ini permasalahan yang ada di sekolah saya. Karena kenapa? Kalau dilihat dari level yang ada di coach itu kan ada level paling atas kan 10. Di sini saya masih merasakan yang ada di sekolah saya masih 5 begitu Pak. Dan saya ingin meningkatkan dari level 5 itu kepada teman-teman yang ada di sekolah menjadi paling tidaklah 7 lah Pak, begitu. Ya, Baik. begitu Pak. Jadi saya simpulkan dari ceritanya Pak Sohibi tadi bahwa Pak Sohibi itu merasakan kalau di sekolahnya teman-temannya itu Pak ya, Iya benar. itu banyak yang menerapkan metode mengajar yang masih konvensional. Iya benar. Begitu Pak. Iya benar. Menurut Pak Sohibi metode pembelajaran yang konvensional itu seperti apa Pak? Sementara di teman-teman sekolah saya masih ceramah ya, jadi setiap hari yang dilakukan oleh teman saya ceramah. Padahal di sini anak-anak kan biasanya kalau metode ceramah itu kan cepat bosen Pak ya. Jadi dia tidak konsentrasi, tidak fokus, semuanya pasti di sana rame semua di kelas itu, apalagi anak-anak seusia SD itu. Lah di sini saya berharap nantinya di sekolahan saya tidak ada lagi guru-guru yang masih menggunakan metode yang seperti itu. Dan nantinya saya akan mengajak guru tersebut, saya ajak sharing, berbicara bersama dengan cara saya memberikan masukan atau istilahnya mentor gitu Pak. Mentor gitu ya. Ya, jadi di sini rencana saya memberi mentor, memberikan masukan-masukan, metode pembelajaran yang bagus untuk anak seusia SD itu, diantaranya ya mentoring itu. Pada saat mentoring nanti di sana saya akan memberikan ini Pak, pelatihan tentang pembelajaran yang mudah dulu. Contohnya di sini saya memberikan kuisis kepada teman guru saya. Mungkin di situ ya, karena mungkin teman saya usianya mungkin agak sudah ini ya, kurang ke teknologi, kurang bisa menangkap perkembangan zaman. Seharusnya nanti saya harus memberikan pembelajaran dulu Pak, mulai dari awal, mungkin dari ini ya, masuk ke browser, ke Google dulu, terus akunnya pakai yang apa, masuk ke akun dulu. Nah mungkin awal-awal itu Pak yang harus saya lakukan, karena mungkin masih istilahnya gaptek ya Pak ya, gaptek ya, bener seperti itu. Nah setelah itu nanti kan pastinya ada guru-guru tersebut memiliki soal-soal ya, dari soal-soal yang ada di buku pelajaran maupun yang dibuat pada saat dia akan memberikan evaluasi pada anak-anak. Mungkin lebih menarik lagi kalau misalkan dibuatkan dengan kuisis. Nah di sini saya akan memberikan
ilmu, akan bersharing, akan memberikan pengarahan, pengetahuan supaya guru tersebut bisa melakukan apa yang saya ketahui, sehingga anak-anak nantinya merasa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, seperti itu Pak. Baik, jadi tadi Pak Soebi mengatakan bahwa guru-guru di sekolahnya itu masih konvensional dalam Iya, mengajar. benar, Pak. Kemudian Pak Soebi ingin memberikan soal, kemudian Iya. mengajari puisi, Iya, misalnya, iya, kemudian iya, mengajarkan teknologi, Iya, misalkan iya, membuat benar. media seperti itu Pak. iya, iya. Nah, dari 3 ini kira-kira mana Pak yang mungkin yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Kemungkinan peluang yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu yang mana Pak? Iya. Kalau menurut saya yang mudah-mudah dulu Pak, karena kembali lagi kepada permasalahan, karena gurunya di situ mungkin masih gaptek ya Pak ya. Jadi di sini saya memulai dari yang mudah dulu, saya mengajarkan masuk ke browser, ke login ke akunnya masing-masing itu, ke gurunya tersebut. Setelah itu kita masuk ke kuisis tersebut Pak. Iya. Nah di sana tentunya saya mengajari mereka, karena di sekolah saya itu tidak hanya satu Pak yang menggunakan metode konvensional, ada beberapa. Ya otomatis saya di sini saya meluangkan waktu pada saat jam istirahat atau pada saat jam pulang itu, sambil menunggu jam pulang atau gimana gitu, nantinya saya mengajari bersama-sama Pak. Jadi- Bersama-sama berkelompok dengan teman-teman yang mungkin di situ mungkin ada lagi yang bergabung boleh, karena di sini masih ada 3 gitu Pak di sekolah saya. Itu caranya. Selain di sini saya berkelompok, di sini saya juga akan melakukan Zoom Pak, bisa Zoom di situ. Misalkan pada saat hari Minggu di sekolah tidak ada waktu, saya akan melakukan Zoom meeting kepada Bapak atau Ibu guru tersebut untuk mengajarinya lewat Zoom meeting tersebut. Iya benar. Oke, jadi tadi Pak Soebi mengatakan yang paling mudah atau mungkin dilaksanakan itu Iya. ngajari teman-teman dulu Pak Iya, ya. iya, benar. Ngajari baik itu teknologinya, kemudian Iya. masuk. Iya. Nanti kalau misalkan secara langsung tidak bisa Iya, melalui Zoom iya. meeting itu Pak ya. Ya, itu yang paling mudah. Terus Yang nanti paling mudah. ya, kalau misalkan nanti teman-teman sudah mumpuni di kuisi tadi, saya juga akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi. Contohnya Google Site. Karena kenapa? Anak-anak usia SD kan suka dengan film kartun. Jadi di sana Bapak Ibu tersebut bisa menyelipkan film atau kartun tersebut ke dalam pembelajaran tersebut dengan Google Site. Caranya ya sama, nanti ya ke login ke akun masing-masing. Seperti itu Pak. Iya. Berarti langkah yang terdekat yang bisa diambil itu adalah ngajari teman-teman dulu untuk supaya tidak biar melek teknologi gitu Pak. Iya, istilahnya. benar Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Pak Soebi, Iya. kemungkinan Pak Soebi untuk melaksanakan atau mewujudkan rencana itu kira-kira sampai mana Pak? Eh, Melihat kondisi yang sekarang. Iya. Tadi saya katakan kalau di SD saya itu saya lihat masih di level 5 Di level Pak Egi ya. 5. Nantinya saya berharap dengan saya memberikan beberapa sharing pengetahuan tentang teknologi, saya berharap nantinya teman-teman bisa melaksanakan pada level ke-7 Pak. Begitu. Nah, untuk mencapai level ke-7 ini, kira-kira di level ke-7 ini apa sih yang Pak Soebi inginkan? Artinya gini, Ya. ketika level 7 itu teman-temannya pengen seperti apa sih? Ya. Saya inginnya teman-teman itu berkompeten di bidang ini ya, pengajaran, terutama dia mahirlah dalam membuat kuisis ataupun menggunakan Google Site begitu Pak. Karena kenapa? Kembali lagi, anak-anak itu akan senang dengan pembelajaran yang semakin bervariasi Pak. Karena kenapa? Di SD saya itu kan anak-anaknya masih kecil Pak. Jadi mungkin ini dengan pembelajaran yang satu bosan, kita boleh melakukan dengan variasi pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak kerasan di dalam kelas dan tidak berisik atau tidak rame. Karena kenapa? Dengan pembelajaran yang baik, maka nanti yang dihasilkan oleh guru tersebut setelah evaluasi nilainya akan baik juga Pak. Itu yang saya harapkan.
Jadi yang saya tangkap dari yang diceritakan Pak Soebi tadi, Pak Soebi di angka 7 itu pengennya guru-gurunya mengenal teknologi, Iya, benar. kemudian bervariasi Iya, gimana dalam iya. apa namanya pembelajaran Iya. sehingga bisa nanti untuk media yang dibuat itu anak-anaknya bisa senang. Iya, seperti iya, itu, Pak, ya. iya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan ini Pak Soebi ya, ada yang tidak hambatan Pak? Ya, hambatan pastinya ada ya Pak. Misalkan di sini pada saat saya mengajarkan nanti mungkin waktunya Pak, dari hambatan mungkin waktu, misalkan di sana ada guru yang berkepentingan sehingga misalkan di sini saya mau mengajar 3, ada 2 guru misalkan tidak punya waktu, tentunya ini menjadikan hambatan bagi saya Pak. Selain itu juga pada saat saya melakukan Zoom meeting, mungkin di situ karena hari libur yang saya pakai mungkin ada acara keluarga lah, itu hambatan saya begitu Pak. Iya. Ya, kira-kira apa Pak solusinya Pak untuk menyelesaikan hambatan itu Pak? Saya akan merencanakan bersama teman-teman waktu kapan kira-kira yang semuanya bisa untuk melakukan sharing ilmu supaya teman-teman saya itu bisa meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran Pak, itu Pak. Berarti kalau saya tangkap dari Ya. apa yang disampaikan Pak Soebi, sepertinya Pak Soebi ini sudah punya strategi nih Iya, untuk mewujudkan iya. rencana itu ya. Benar. Betul Pak ya? Iya benar. Kira-kira apa Pak strateginya? Strateginya di sini saya harus melakukan kegiatan tersebut. Pertama kali saya akan membicarakan dengan kepala sekolah, karena tanpa kepala sekolah, tanpa dukungan dia, apapun yang saya lakukan tidak akan berhasil Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya harus lebih bersemangat lagi memberikan ilmu kepada teman saya agar apa yang akan dilakukan oleh teman saya itu berhasil dan anak-anak juga senang dalam pembelajaran, begitu Pak. Oke, jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Soebi tadi, Pak Soebi ingin koordinasi dengan kepala sekolah. Iya benar. Kemudian yang kedua tadi ingin juga dengan teman-teman Iya. supaya biar sharing. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu apa kira-kira? Ukurannya kalau menurut saya di sini, kalau misalkan teman saya sudah menggunakan ilmu yang saya berikan, contohnya bisa menggunakan kuisi, bisa menggunakan Google Sheet, lah itulah ukuran keberhasilan saya Pak. Itu saya kira itu Pak. Jadi ketika Pak Soebi itu memberikan pelatihan agar pembelajarannya tidak konvensional gitu ya, berarti ukuran keberhasilannya teman-temannya bisa menguasai dengan baik tentang Google Sheet, kuisi. Iya betul Pak. Mungkin ada lagi Pak terkait dengan ukuran keberhasilan itu, mungkin terkait dengan hubungan dengan teman-teman Iya. dan sebagainya gitu. Ukuran keberhasilannya ya yang kedua saya kira ini dari nilai anak-anak Pak. Dari Nilai evaluasi yang diberikan oleh guru tersebut, mungkin di situ akan lebih baik lagi Pak. Itu nilai Pak, nilai dari evaluasi yang diberikan kepada guru tersebut. Itu yang kedua Pak, ukuran keduanya. Jadi kalau nilainya anak-anak itu meningkat, berarti hasil pembelajaran yang dilakukan berhasil. iya benar Pak. Nah, kira-kira dari yang sudah Pak Soebi sampaikan tadi, bagaimana Pak Soebi itu bisa mewujudkan itu semua dan mengatasi gangguan Pak? Kan tentu ada timbul gangguan di sana sini ketika misalkan program ini berjalan atau rencana Pak Soebi dijalankan, pasti ada yang enggak mungkin ya ini kan namanya manusia kan, yang tidak setuju dan sebagainya. Hubungan sosial juga nggak baik. Kira-kira mungkin nggak terjadi seperti itu Pak? Ya pasti ada Pak ya. Tapi di sini saya harus harus saya lakukan. Yang saya lakukan diantara saya merangkul kepada, misalkan di situ ada beberapa teman, kalau misalkan tidak ada yang setuju ya saya merangkul juga di itu agar apa yang saya lakukan itu mendapat dukungan ataupun dorongan, sehingga apa yang saya lakukan nantinya akan berjalan lancar dan berhasil begitu. Sepertinya rencana yang Pak Soebi sampaikan sudah mulai mengerucut nih. Iya. Nah ini tinggal waktu pelaksanaannya Pak. Kira-kira kapan Pak dilaksanakan? Saya secepatnya Pak, harus secepatnya, mungkin beberapa hari lagi ya, atau minggu depan lah paling lama. Karena kenapa?
semakin cepat akan semakin baik. Jadi di sini dengan ukuran keberhasilan yang seperti itu, pasti anak-anak akan menyukai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, Pak. Itu. Jadi saya tekan lagi, saya akan melakukan yang secepat-cepatnya, Pak. Gitu. Luar biasa Iya. Pak Soebi. Nah, dalam mewujudkan itu semua kira-kira ada enggak Pak yang mengawal Pak Soebi atau mungkin memberikan bantuan atau memberikan penguatan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik, Pak? Ya, tentunya saya akan sharing kepada, di sana kan ada beberapa guru yang senior juga, Pak ya. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman, kalau misalkan kurang bagus nanti saya minta saran juga. Saya harus apa, terus apa yang harus saya lakukan, karena di sana saya tekan lagi, di sana ada beberapa guru yang sudah bagus di sana mengajarnya, mungkin saya bisa menimba ilmu kepada mereka. Wah, Ya. luar biasa nih. Saya tidak sabar nih menunggu Pak Soebi untuk mewujudkan rencananya. Iya, benar. Kalau misalkan nanti sudah berjalan dengan baik, Pak, jangan lupa Pak, saya sharing dengan saya, Iya, Pak. iya, benar. Saya diberitahu ya Pak, Iya, hasilnya bagaimana. iya. Pasti seru nih. Ya, ceritanya. pasti ini saya setelah saya lakukan apa yang ingin saya rencanakan itu, nanti pasti saya akan sharing, berbagi lagi kepada Pak Eki agar nantinya kalau misalkan ada kekurangan, saya bisa menambahkan kekurangannya itu, biar saya lebih mantap lagi, lebih mampu lagi, lebih bagus lagi ke depannya, begitu Pak. Saya flashback lagi Pak dari awal, Ya, ketika boleh. tadi Pak Soebi datang ke sini, Bapak sepertinya bagaimana, mungkin Ya. bisa Ya. Bapak memberikan sesuatu tanggapan atau bagaimana setelah kita Ya. diskusi pada Ya. sesi ini Pak. Mungkin. Iya, pada saat saya sebelum ini berbincang-bincang dengan Pak Eki, saya merasa kurang bersemangat karena melihat teman-teman yang seperti itu, Pak. Tapi setelah hari ini saya berbincang-bincang dengan Pak Eki, saya menemukan solusinya, menemukan permasalahannya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Saya menjadi ini, Pak, lebih bersemangat lagi, Pak, untuk melakukan pembinaan atau membagikan ilmu kepada teman saya, Pak. Luar Begitu, Pak. biasa, luar biasa. Iya. Saya tunggu nih Pak kabarnya untuk Iya, setelah iya, Pak. melaksanakan Pasti, ini. iya, Pak. Terima kasih Pak Iya. Soebi, ini sudah luar biasa dalam merencanakan dan Iya, mewujudkan iya. rencananya. Semoga sukses Pak. Ya, amin. Oke, terima kasih. Saya rasa kita Ya. sudah di ujung sesi kita Pak. Iya, Sekali Pak. lagi saya sampaikan terima kasih Ya, ke iya, terima Pak kasih Soebi kembali, karena Pak kita Eki. sudah berbincang banyak. Iya, terima kasih Pak Eki. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heki tadi kan sudah melakukan coaching nih sama Pak Arif. Nah, sebelum penutupan saya ini akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya Pak ya? Oke, monggo Bu, Iya. silakan. Jadi yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching Bu dengan Alur Tirta, mulai menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya, kemudian menanyakan juga tanggung jawabnya, sehingga melalui alur tersebut saya berharap coach saya itu bisa menceritakan permasalahannya secara detail Bu, kemudian dia permasalahannya disampaikan secara luar biasa di sana, kemudian dari sana saya berharap coach saya itu bisa menemukan solusi-solusinya. Jadi solusi-solusinya itu saya harapkan dari coach saya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak Heki tadi juga sudah melakukan coaching sesuai Alur Tirta ya. Jadi yang saya amati ada beberapa catatan ya Pak ya. Tapi sudah sangat bagus Bapak. Bapak sudah berhasil menyampaikan coaching dengan Alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab di situ sudah masuk semua. Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah present, kehadiran penuhnya ada di situ, mendengarkan aktif juga dan
mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di situ jadi sesuai kata kunci koci. Jadi di situ Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang sangat baik sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa sekali Pak Terima kasih. Hedi. Terima Ya, terus koci juga sudah menemukan solusinya atas Betul. permasalahannya sendiri. Nah, selanjutnya nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya oleh Pak Hedi? Saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi ini Bu, apa namanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi pertanyaan berbobot ini hal yang luar biasa menurut saya, karena ini kunci dari coach untuk bisa memancing kucing untuk bisa memberikan solusinya, memancing solusi atas permasalahannya. Nah, untuk bisa mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu, otomatis saya harus lebih mengasah lagi kemampuan saya dalam mendengarkan Bu. Jadi munculnya pertanyaan berbobot itu otomatis muncul ketika saya dapat mendengarkan dengan baik, kurang lebih seperti itu. Iya, bagus Bapak. Tadi sudah selama proses coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri ya Pak ya. Nah, sebelum kita tutup, saya harap bisa kedepannya Pak Hedi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bapak ya. Siap. Dan demikian observasi kita hari ini Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.